Cek cek cek. Hai, halo semuanya, gimana nih kabarnya? Mimin harap sih selalu baik-baik saja ya guys ya. Kali ini Minrap akan melanjutkan spoiler Donghua Battle Truth Heaven episode 141 bagian 2 nih. So langsung aja, nggak usah pakai lama-lama lagi, langsung aja pasang telinga, jauhkan jarak gadget dari mata minimal 15 meter. Waktunya kita meluncur. Saat kelompok Xiaoyan dikepung oleh klan Phoenix dipimpin oleh dua Dojun bintang 5, ketegangan di udara begitu pekat hingga terasa menekan. Di tengah suasana yang mencekam, Ziyan tiba-tiba melangkah maju, tatapannya tetap tenang saat berkata, "Serahkan tugas ini kepadaku." Xiaoyan sedikit terkejut, namun sebelum ia bisa mengatakan apapun, Ziyan hanya menggeleng kepalanya dengan pelan. Di tangannya, sebuah tato kecil tampak bergetar perlahan. Tak lama kemudian inti naga Phoenix muncul di tangannya. Ia mengangkat inti itu tinggi-tinggi, berdiri tegak di ruang kosong, matanya tetap dingin saat menatap Huang Xuan dan dua tetua dari klan Phoenix. Mata mereka dipenuhi keserakahan saat melihat inti tersebut. Kelompok Xiaoyan sontak terkejut. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tapi Xiaoyan segera mengangkat tangan dan menghentikan mereka. Ia tahu bahwa meskipun Ziyan terkenal nakal, dia bukanlah orang bodoh. Jika Ziyan bertindak seperti ini, pasti ada alasannya. Sementara itu Huang Xuan tertukar pandang dengan dua tetua klannya. Setelah mengangguk kecil, ketiganya melesat maju dengan kecepatan luar biasa, langsung menuju ke arah Ziyan dengan serangan yang ganas. Dalam sekejap saja, mereka hanya berjarak belasan meter lagi. Atau mereka terpaku pada inti naga Phoenix yang memancarkan aroma unik. Mereka tahu bahwa dengan memilikinya, garis keturunan Magical Beast baru akan terlahir dalam klan mereka, bahkan lebih kuat daripada naga Phoenix yang muncul. Di sisi lain, Xiaoyan telah bersiap. Jika situasi semakin buruk, ia akan menggunakan Angry Buddha Lotus Flame sebagai langkah terakhir. Ia sadar bahwa bahkan seorang Dojun bintang 5 pun akan kesulitan menahan serangan itu. Namun ia juga tahu bahwa setelah menggunakannya, dirinya akan langsung memasuki kondisi lemah. Meskipun begitu, ia merasa tidak punya pilihan lain. Saat ketika Huang Xuan and the gang hampir meraih inti tersebut, ruang di samping Ziyan tiba-tiba terbelah membentukkan celah yang besar. Dari dalamnya sosok kuat melangkah keluar. Kehadirannya langsung memancarkan tekanan yang luar biasa, membuat wajah para ahli klan Phoenix berubah menjadi pucat. Gerakan Huang Xuan dan rekan-rekannya pun terhenti seketika. Ekspresi keterkejutan meraba di wajah mereka saat sosok manusia itu terlihat dengan jelas. Kemudian tawa dingin menggema di seluruh tempat. Suaranya bergema seperti guntur yang menyambar alam semesta. "Apakah anggota dari klan suku naga poitku bisa kalian sentuh, wahai burung-burung rendahan?" Dalam sekejap kekuatan naga yang luar biasa menggelegar beserta tawa comelnya. Daochi di dalam tubuh orang-orang tiba-tiba terhambat. Para ahli dari klan Phoenix Langit merasakan tekanan yang mengerikan yang menjalar di dalam nadi mereka. Huang Xuan and the gang menatap orang itu. Ketakutan mulai memasuki hati mereka. Sebagai sebagian dari klan Phoenix Langit, mereka memahami betul bahwa meskipun mereka memiliki status tinggi di dunia Magical Beast, akan tetapi naga poit kuno selalu berada di puncak rantai makanan. Bahkan leluhur mereka pun kesulitan menghadapi kekuatan makhluk ini pada zaman dahulu. Menghadapi Ziyan yang masih muda, mereka masih bisa mempertahankan rasa percaya diri. Namun di hadapan seekor naga poit kuno sejati, keberanian mereka langsung ciut. Mereka saling bertukar pandang sebelum akhirnya mengerahkan Daochi. Mereka berusaha untuk melarikan diri. Tubuh dari mereka melesat mundur dengan upaya untuk menghindarkan bahaya. Namun sebelum bisa lolos, sosok kuat itu tertawa dingin. Dengan satu langkah ke depan, tangannya yang besar menghantam ke bawah menembus ruang dalam sekejap. Tamparan keras menggema di udara. 3 jejak telapak tangan merah muncul di wajah Huang Xuan and the gang. Marjan segar muncrat dari mulut mereka saat tubuh mereka terpental jatuh ke tanah dengan keras, menciptakan lubang besar. Para ahli klan Phoenix Langit yang menyaksikan kejadian itu terpaku dan keringat dingin mengalir di wajah mereka. Mereka sadar bahwa Dojun bintang 5 bahkan tidak mampu menahan satu serangan pun. Di kejauhan, Bing He Sun Ze yang tengah bertarung dengan Tang Sen juga
juga terkejut oleh pemandangan ini. Ia segera menghentikan pertempuran, menatap sosok kuat itu dengan penuh ketakutan. Suku naga Poit kuno adalah makhluk paling misterius di bunga Daochi. Kehadiran mereka jarang terlihat, namun setiap kemunculannya selalu membawa guncangan besar. Bing He Junzi pun menatap dari kejauhan, hatinya semakin dipenuhi kekhawatiran. Fakta bahwa Xiaoyan memiliki keterkaitan dengan klan naga Poit kuno, ditambah kemampuannya memanggil mereka, membuat situasi ini semakin berbahaya. Di langit, sosok kuat itu berdiri dengan tangan yang menyilang di dada, menciptakan aura dominasi mutlak. Tak seorang pun berani bicara. Beberapa ahli dari klan Phoenix berusaha menenangkan diri, namun mereka tidak memiliki keberanian untuk menentang kehadiran naga tersebut. Dalam situasi yang mencekam ini, Huang Xuan and the Gang bangkit dari lubang di tanah. Kondisi mereka tampak mengenaskan, darah masih mengalir di sudut bibir mereka. Harapan mereka untuk mendapatkan inti naga Phoenix telah sirna sepenuhnya. Bahkan jika klan mereka mengirimkan lebih banyak ahli, naga Poit kuno tidak akan membiarkan mereka mendapatkannya. Di langit, pria besar berkulit coklat mengenakan pakaian kulit sederhana yang bernama He Qing berdiri dengan wibawa tak tergoyahkan. Setelah memastikan dominasi mereka, ia menoleh ke arah Ziyan yang tampak puas dengan tindakannya. Namun ancaman belum sepenuhnya hilang. Zai Xing berdiri dari kejauhan, matanya penuh dengan rasa menolak untuk menyerah. Saat He Qing bersiap melancarkan serangan berikutnya, kekuatan spasial misterius bergetar di udara. Zai Xing mencoba melindungi dirinya dengan Daochi, namun serangan itu terlalu kuat. Dalam sekejap, tubuhnya terhantam keras, terdorong mundur puluhan meter sebelum akhirnya memuntahkan marjan segar. Dia tidak punya pilihan, kekuatan He Qing ini terlalu jauh di atasnya. Di tengah-tengah kekacauan ini, Xiaoyan dan rekan-rekannya menyaksikan betapa kekuatan sejati adalah segalanya di dunia ini. Mereka semakin menyadari bahwa dalam dunia ini hanya kekuatanlah yang menentukan hidup dan mati. Setelah memastikan dominasinya, He Qing melambaikan tangannya. Sebuah celah spasial terbentuk di udara. Tanpa ragu, kelompok Xiaoyan melangkah masuk, meninggalkan klan Phoenix yang hanya bisa menatap dengan kemarahan yang tertahan. Sebelum mereka benar-benar menghilang, suara pria itu menggema di udara. Jangan bertindak gegabah jika klan kalian masih ingin hidup, dan jangan pernah menantang naga Poit kuno lagi. Kata-kata itu menggema di telinga ahli klan Phoenix. Mereka hanya bisa saling berpandangan dengan rasa frustasi yang mendalam. Huang Xuan mengepalkan tinjunya, amarah membakar dadanya. Inti naga Phoenix yang hampir ia genggam kini telah menghilang. Ia tahu mereka tidak memiliki kekuatan untuk merebutnya kembali. Bahkan jika mereka semua bertarung sekaligus, mereka tetap tidak akan bisa melawan He Qing. Sementara itu, Peng Qin-er menyadari bahwa misi mereka telah gagal. Dengan banyaknya ahli yang dikirim oleh klan, mereka kembali dengan tangan kosong bukanlah suatu pilihan. Huang Xuan akhirnya memutuskan untuk membawa pulang kerangka Phoenix Langit di penghalang spiritual binatang sebagai bentuk kompensasi. Meskipun nilainya berkurang karena usianya yang terlalu lama, setidaknya itu bisa digunakan untuk menenangkan beberapa pihak dalam klan. Dari kejauhan, Zai Xing menatap kekosongan arah tempat Xiaoyan menghilang dan kemarahannya membakar hatinya. Kita akan bertemu lagi Xiaoyan, dan pada saat itu Pavilion Bintang Jatuh akan musnah. Beberapa saat kemudian, di sebuah puncak gunung yang berjarak 50 km dari pegunungan tulang, ruang tiba-tiba berfluktuasi. Retakan spasial muncul dan kelompok Xiaoyan keluar dari dalamnya. Mereka telah berhasil lolos dari bahaya. He Qing berdiri di depan mereka, tatapannya tajam namun respect. Para tetua klan kami berterima kasih kepadamu Xiaoyan, karena telah memerawat Ziyan selama ini. Xiaoyan menatap Ziyan, meski sedikit terkejut. Selama ini ia tidak pernah menyangka bahwa Ziyan berasal dari latar belakang yang gak main-main. Namun baginya, Ziyan tetaplah seperti adiknya sendiri, seseorang yang harus dia lindungi. Namun kali ini Ziyan harus kembali ke klannya. Sedih banget. Warisan naga kuno dalam tubuhnya masih belum terpenuhnya bangkit. Ziyan tampak ragu, namun He Qing meyakinkan bahwa dengan meningkatkan kekuatannya, ia bisa membantu lebih banyak orang di masa depan. Akhirnya dengan perasaan enggan, Ziyan menerima kenyataan itu. Selain Ziyan, Xiongzhan juga seorang beruang naga kuno ikut serta bersama He Qing.
Suku mereka sebelumnya merupakan bagian dari suku naga Poit kuno, dan kembalinya Xiongzhan akan membawa manfaat besar bagi dirinya. Dengan demikian, perpisahan pun terjadi. Xiaoyan hanya bisa melihat kepergian Ziyan dengan perasaan campur aduk, menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja mulai babak baru. Dengan perpisahan mereka yang telah terjadi, Xiaoyan dan rombongannya kembali berfokus pada tujuan utama mereka. Ekspedisi di wilayah Magical Beast telah memberi mereka banyak keuntungan yang tak ternilai, seperti buah yuan jiwa langka yang bisa memulihkan jiwa sang guru. Juga ada binatang pil yang jika dipersiapkan dengan baik, suatu hari nanti dapat memberikan efek penyembuhan luar biasa. 3 tulang rusuk dari kerangka dozeng yang menyimpan doci misterius. Xiaoyan berencana untuk mempelajari skill itu dengan saksama begitu mereka tiba kembali di Pavilion Bintang Jatuh. Namun mereka juga menyinggung klan Phoenix Langit dan klan Piton 9 Tanah. Mereka tidak ingin berlama-lama di wilayah binatang. Tanpa henti mereka bergerak sepanjang malam, dan dalam waktu sehari mereka berhasil keluar dari daerah berbahaya tersebut. Di area Pavilion Bintang Jatuh, Yao Lao yang duduk di atas batu besar merasakan tekanan spiritual yang besar dari tubuhnya. Dia telah menghubungi banyak teman lama yang berjanji untuk membantu Pavilion Bintang Jatuh dengan syarat dia berhasil memulihkan kekuatannya. Peng Xian yang berdiri dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Misi Xiaoyan ke wilayah Magical Beast yang penuh dengan risiko. Namun Yao Lao tetap tenang karena dia percaya penuh pada muridnya. Tak lama kemudian, ruang di sekitar pintu masuk kerajaan binatang beriak. Beberapa sosok yang familiar muncul dari dalamnya. Mereka adalah kelompok Xiaoyan. Melihat muridnya kembali dengan selamat serta membawa harapan bagi pemulihan jiwanya, Yao Lao pun tersenyum puas. Sementara itu Peng Xian hanya bisa menghela napas, merasa iri pada Yao Lao yang telah menemukan murid luar biasa. Xiaoyan memeriksa keadaan Yao Lao dengan saksama untuk memastikan tidak ada cedera yang membahayakan. Xiaoyan pun bersikap santai menceritakan pengalamannya baru-baru ini sebagai sesuatu yang penuh kejutan, tapi tidak berbahaya. Namun, satu hal membuat Yao Lao terkejut, kehadiran aula jiwa dalam peristiwa ini. Matanya memancarkan kilatan dingin saat memikirkan organisasi tersebut. Dengan senyum tenang, Xiaoyan menjentikan jarinya. Sebuah kotak kayu muncul di tangannya lalu berlahan melayang ke arah Yao Lao. Begitu kotak itu dibuka, cahaya keemasan lembut terpancar di dalamnya. Di dalamnya terletak sebuah buah emas berbentuk bayi yang bercahaya. Yao Lao yang biasanya tenang tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Itu adalah buah yuan jiwa. Namun lebih dari itu, ini adalah varian terbaik, yaitu buah jantung jiwa emas. Xiaoyan memahami nilai buah ini. Buah yuan jiwa memiliki 2 tingkat, kelas perak dan kelas emas. Keduanya memiliki khasiat penyembuhan jiwa yang luar biasa. Tetapi buah jantung jiwa emas memiliki efek yang jauh lebih kuat. Buah yang ditemukan Xiaoyan di hutan kuno memiliki potensi besar untuk memulihkan seluruh esensi aura spiritual Yao Lao. Peng Xian yang melihatnya mengangguk dengan penuh keyakinan. Dengan buah ini Yao Lao akan pulih sepenuhnya. Mendengar itu, Xiaoyan menyarankan gurunya untuk segera memulai kultivasi guna memulihkan kekuatannya. Yao Lao menyetujui usulan tersebut, tetapi sebelum itu ia menatap Xiaoyan dengan ekspresi yang berbeda, seakan mempertimbangkan sesuatu lain. Setelah keheningan singkat, akhirnya Yao Lao menyinggung tentang ayah Xiaoyan, yaitu Xiaozhan. Sebuah topik yang jarang dibahas. Mendengar nama ayahnya disebut, Xiaoyan terdiam. Perasaan bersalah yang mendalam terlukis di matanya. Ia mengingat kembali sosok ayahnya adalah seorang yang selalu menyayanginya, bahkan saat dia mengalami masa-masa terberat dalam hidupnya. Ikatan darah mereka yang kuat dan takkan pernah tergantikan. Sudah begitu lama sejak Xiaozhan ditangkap oleh aula jiwa, bahkan lebih lama dibandingkan Yao Lao sendiri. Saat itu, Xiaoyan masih seorang pemuda penuh amarah yang kebencian, yang sedang menyerang sekte Mystic Cloud untuk mencari keadilan. Xiaozhan selalu percaya pada putranya. Ia yakin bahwa suatu hari nanti Xiaoyan akan membangkitkan kejayaan klan mereka yang telah lama redup. Kini Xiaoyan telah tumbuh menjadi seorang ahli terkemuka di dataran tengah, mencapai tingkat dozun yang membuatnya dihormati banyak pihak. Namun meskipun ia telah memenuhi harapan ayahnya, ada satu kenyataan yang menyakitinya. Ayahnya tidak ada di sisinya untuk menyaksikan semua ini. Luka itu masih ada di hatinya. Dengan suara serak, Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Aku akan menyelamatkan ayah, apapun yang terjadi. Itu adalah janjinya ketika ia membuat kepada kakak pertama dan kakak keduanya. Baginya tidak ada rumah yang bisa buat dia kembali selama ayahnya masih berada di tangan aula jiwa.
Dan ya, berakhir sudah episode kali ini guys. Gimana ceritanya? Seru kan ya? Pastilah, namanya juga Battle Through the Heaven. So, sampai sini dulu video kali ini. Minta maaf kalau ada kesalahan kata. Namanya juga manusia, bukan nabi boy. Tungguin kelanjutannya hanya di channel Rap Film. See you next time guys.